Muhammadiyah Jakarta. Di sini kami akan menampilkan video pembelajaran IPA tentang suhu dan kalor di kelas 5 SD. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah magang 2 yang dibimbing oleh Ibu Pratiwi Kartikasari MPT. Selamat menyaksikan! Selamat pagi, apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Wah, baiklah anak-anak, mari kita ingat kembali apa itu ekosistem. Benar sekali, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang ekosistem. Baiklah, hari ini Ibu akan membahas tentang suhu dan kalor. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak, suhu adalah kondisi panas atau dingin suatu benda. Kalau alat pengukur suhu itu dinamakan termometer. Benda yang terasa panas memiliki suhu yang lebih tinggi. Anak-anak, pernahkah kalian melihat mamah memasak air? Salah satu contoh benda yang bersuhu panas, contohnya air mendidih. Nah, benda yang terasa dingin memiliki suhu yang lebih rendah. Di sini ada air es, benda yang bersuhu dingin, salah satu contohnya air es. Apakah udara di sana terasa dingin atau panas? Ya, betul, terasa dingin di pegunungan. Kalian hebat. Nah, bagaimana dengan suhu di daerah pantai anak-anak? Apakah dingin atau panas? Ya, betul, kalian hebat. Di pantai suhunya panas. Jadi anak-anak, berarti suhu di pantai lebih panas daripada di pegunungan atau sebaliknya. Suhu di pegunungan lebih dingin daripada suhu di pantai. Benda berikut ini yang bersuhu panas adalah apakah es krim atau susu coklat panas? Coba kalian sebutkan. Sekarang tugas kalian mencari benda bersuhu dingin dan benda yang bersuhu panas lainnya. Kalian tulis ya di buku tulis. Kalor. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk mari kita saksikan praktek bagaimana cara perpindahan kalor melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Di sini kami berdua akan mempraktekkan perpindahan kalor, yaitu konduksi. Nah, sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu konduksi? Nah, benar, konduksi yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel zat tersebut. Benda yang memiliki daya hantar panas yang baik disebut konduktor. Umumnya, benda-benda yang terbuat dari logam. Bahan-bahan yang diperlukan adalah ada sendok besi, ada korek api, dan ada lilin, serta ada kepingan lilin. Cara mempraktekannya ialah nyalakan lilin terlebih dahulu. Lalu, siapkan sendok dan kepingan lilin.
Setelah itu, cairkan kepingan lilin, lalu tempelkan ke sendok. Setelah lilin menempel di ujung sendok, panaskan ujung sendok. Kepingan lilin yang dekat dengan api akan terjatuh seperti ini. Kemudian disusul dengan kepingan lilin selanjutnya. Nah, itu dia contoh dari konduksi, yaitu panas merambat melalui logam sendok. Selanjutnya konveksi. Apakah ada yang tahu konveksi itu apa? Ya, benar. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Bahan-bahan yang kita perlukan yaitu ada sendok, korek gas, kemudian lilin, dan kepingan lilin. Yang pertama, kita nyalakan lilin tersebut. Kemudian bakar kepingan lilin ini, lalu ditempelkan ke sendok. Pastikan kepingan lilin sekitar 3 cm dari atas api. Udara panas dan pembakaran mengalir ke atas kepingan lilin dan melelehkan kepingan lilin. Sendok juga menjadi panas karena terkena udara panas. Nah, contoh konveksi, panas mengalir bersama udara yang bergerak. Radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contoh radiasi yaitu tubuh terasa hangat ketika berada di bawah matahari. Perpindahan kalor secara konduksi, konveksi dapat terjadi dalam satu peristiwa secara bersamaan. Karena energi panas berpindah dan menyebar dengan berbagai cara dan media. Setiap hari kita merasakan dan memanfaatkan meski kita tidak menyadari. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan sedikit soal latihan kepada kalian. Yang pertama, coba amati benda di sekitarmu, lalu tuliskan apa saja benda yang bersuhu dingin dan bersuhu panas. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses terjadinya konduksi. Lalu, yang ketiga, tuliskan 3 contoh konduksi. Lalu yang keempat, jelaskan bagaimana proses terjadinya konveksi. Lalu yang terakhir, jelaskan bagaimana proses terjadinya radiasi. Lalu kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Demikian video pembelajaran yang dapat kami tampilkan.